Yang Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita memulai akan ibadah kita pada minggu pagi hari ini, seperti yang saya umumkan di grup WA, jadi untuk kali ini kita kembali akan mempersingkat ibadah kita, karena di kota kabupaten ini semakin banyak yang terpapar, tapi tidak usah takut, yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Jadi karena di kota sudah ada beberapa gereja yang tidak melakukan ibadah lagi karena jumlahnya yang besar sehingga tidak bisa untuk dalam arti di total ibadahnya. Jadi mereka memutuskan untuk tidak mengadakan ibadah secara tatap muka. GKI itu hampir semuanya Katolik, semuanya sudah tidak ibadah lagi. Kemudian Pantekosta sudah tidak ibadah secara tatap muka. Jadi yang gereja-gereja yang masih memungkinkan untuk ibadah bersama-sama, di mana ruangan masih mencukupi, itu kita tetap mengadakan dengan protokol kesehatan yang lebih ditingkatkan, sehingga dari rumah sampai gereja kita tetap pakai masker, tetap jaga jarak ya. Ketika mungkin habis ibadah ada yang sedikit ngobrol, kita tetap jaga jarak ya. Karena kita tidak tahu, khususnya yang muda-muda, yang usia-usia produktif ini, kita tidak tahu kalau mungkin ada yang nengok di kita ya. Karena di lingkungan kita mungkin bukan hanya di gereja, mungkin di rumah ada orang tua kita, ada anak-anak kita, sehingga protokol kesehatan harus tetap kita jaga ya. Sehingga pada minggu ini kita akan bersama-sama beribadah dan semuanya saya take langsung sehingga tidak terjadi pergantian di depan. Sehingga ketika saya bicara ya saya bicara sendiri, di sekitar sini tidak ada yang. Jadi kalau kita nyanyi mungkin ya kok nyanyinya kurang semangat ya, sementara nyanyinya setengah dulu lah ya. Baik Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukur kalau kita saat ini kembali boleh datang ke hadirat Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Mari kita akan bersama-sama mengawali dengan memuji Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Manis kau dengar, dialah kita akan memuliakan Tuhan yang dapat kita saat untuk menyerahkan hidup kita dalam tangan kuasa. Ya Tuhan,
kami datang ke hadirat Engkau Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di gereja, saudara-saudara kami yang ada di rumah, dengan hati sukacita, karena kami memiliki Engkau sebagai Allah kami, Allah yang telah memberikan akan keselamatan kepada kami, dan Allah yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami sekarang dan sampai Maranatha, sehingga kami senantiasa Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira kami datang kepada Tuhan. Kami menanggalkan segala beban hidup kami, segala permasalahan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati ketika kami datang ke hadirat-Mu, ketika kami saat ini mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati kami, dengan jiwa kami, dengan pikiran kami. Terima kasih Tuhan atas saat yang indah ini. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami serahkan syukur, kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Kita terus memuji Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak. Kita akan bersama-sama buka dalam pujian 150. Pimpin aku Allah Bapa. Ayat pertama kita akan pujikan bersama-sama. Ayat kedua kaum wanita, yang ketiga kaum pria. Pimpin aku Allah, lewat jalan yang gersang, lemah, perkasa, akan dengan sejarah. Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur 92. Ibu Bapak silakan menyimak di dalam Mazmur 92. Saya akan membacakan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan dikatakan di sini, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Allah, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ya pun supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan,
tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk pantai. Aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama saat ini ketika rindu untuk belajar merenungkan kebenaran firman Engkau. Biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan akan taruh hikmat kepada kami semua, sehingga firman Engkau boleh kami mengerti dan memahami. Kami bersama-sama siap untuk membuka hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami akan mendengar, kami akan fokus akan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sucikan kami semua untuk kami layak mendengar, merenungkan, mengerti akan firman-Mu. Amin. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita membaca akan Pemazmur ini, memang kalau di situ dikatakan ada Tuhan hakim yang adil. Dalam keadaan sekarang ini adalah bagaimana ketika di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hidup ini banyak hal tantangan. Kalau dalam arti di sini adalah kejahatan, kita percayakan semua itu kepada pemerintah kita. Jadi kalau beberapa hari kemarin saudara-saudara kita dari Badan Keselamatan, kapten dan opsirnya yang dibunuh di Sigi, 4 orang meninggal. Jadi kita serahkan kepada aparat untuk menyelesaikan itu, karena pos yang ada di Sulawesi Tenggara diserang orang yang tidak dikenal. Hamba Tuhan di sana suami istri dan juga opsir itu berarti pekerja yang kapten terus bawahnya, yang biasanya kalau di Magelang pakai putih-putih ini dibunuh ya, suami istri jadi 4. Tetapi sebetulnya apa yang dikatakan di dalam Pemazmur ini adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana seringkali itu bahasanya ditunggangi oleh kuasa kejahatan. Dalam arti di sini adalah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang ditunggangi oleh si iblis untuk menjatuhkan kita. Ketika banyak terjadi perdebatan di antara kita, bagaimana ketika masa pandemi ini kita datang ke hadirat Tuhan atau tidak. Kita sebagai hamba Tuhan, kita menyerahkan kepada masing-masing ibu bapak, saudara-saudari semua mengatakan ya terserah kepada jemaat. Kalau jemaat dengan yakin datang dengan menjaga protokol, silahkan datang. Tetapi kalau memang belum yakin, ya di rumah kita kirimi rekamannya. Ada yang berpikir demikian, jangan-jangan ini dipakai oleh kuasa iblis untuk melemahkan iman kita. Makanya kita terus mendoakan, walaupun dalam keadaan apapun, ketika jemaat ibu bapak saudaranya ibadah di gereja ataupun di rumah, Tuhan terus kuatkan iman. Nah, ibu bapak, dalam keadaan seperti ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali timbul. Apa yang teralami di dalam kehidupan kita, apa yang kita alami saat ini, bagaimana ketika selama hampir 9 bulan ini kita seakan-akan dibingungkan, ditakutkan, atau kita mau ngapa-ngapa kadang-kadang kita juga bingung kan gitu kan. Tapi kadang-kadang kita dikatakan bahasanya menganalisa. Kalau di kabupaten terjadi banyak peningkatan, ternyata analisa daripada gugus tugas adalah di kantor-kantor. Nah, kadang-kadang seringkali menjadi tempat yang terlena. Saya kemarin ke suatu instansi juga demikian. Kita datang pakai masker, tetapi yang di dalam ya bukaan gitu ya. Jadi bukaan, mereka udah ngomong-ngomong gitu ya biasa. Nah, ternyata di kabupaten kemarin juga terjadi peningkatan, dan sebagian dikatakan oleh gugus tugas terjadi di sebuah instansi baik itu. Makanya Satpol PP diberi kewenangan untuk lebih tegas lagi. Nah, jadi Bapak, semua terjadi dalam kehidupan kita. Kadang ada pertanyaan, mengapa ini terjadi Tuhan? Apakah Tuhan kita itu diam saja? Apakah Tuhan itu membiarkan ini
dengan menutup mata, menutup telinga. Nah, pemazmur mengatakan tadi adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan di dalam ayat yang kedua, dan untuk menyanyikan mazmur bagimu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, dua hal yang saat ini kita bisa renungkan adalah bagaimana ketika tantangan permasalahan saat ini, kadang kita dalam hati dihiburkan, bukan hanya kita yang merasakan, bukan hanya lingkungan kita yang merasakan, bukan hanya kota kita yang merasakan, bukan hanya provinsi kita yang merasakan, bukan hanya Indonesia yang merasakan, tapi seluruh dunia mengalami hal ini. Dan ketika di dalam Tuhan, kita yakin yang pertama apa? Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Jadi kita harus garis bawahi yang pertama adalah di dalam kehidupan kita tetap merasakan, kita tetap melihat bagaimana karya Tuhan tetap terus terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana karya Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan umat manusia, dan bagaimana karya Tuhan dan pekerjaan Tuhan terus terjadi di dalam dunia ini. Kekhawatiran kadang timbul masa pandemi, wah Merapi juga mulai batuk-batuk gimana. Puji Tuhan kalau sampai saat ini batuknya biasa saja Merapi. Kita bisa membayangkan, waduh nanti bagaimana. Apakah Tuhan tidak berkat? Apakah Tuhan tidak bekerja? Kita yakin Tuhan tetap terus bekerja. Dunia tetap berputar, matahari tetap bersinar, udara tetap kita diberikan oleh Tuhan. Dikatakan kuncinya sekarang adalah berjemur dan berjemur. Tetapi ini juga terjadi. Kalau dulu kita sering menceritakan pendeta Yosef Sudarso, dulu saya masuk STB itu sakit terus gitu kan, tidak masuk lagi. Sekarang masih seger bugar. Kerjaannya kalau pagi berjemur, jejer gitu, dengan yang sepuh-sepuh itu. Ternyata sampai sekarang malah tidak pernah kedengaran beliau sakit. Ya. Padahal dulu sakit lagi. Nah, Tuhan tetap memberikan jalan keluar. Tuhan tetap memberikan pertolongan, walaupun karena kita berdoa Tuhan bila vaksin akan cepat terjadi, vaksin tetap cepat dapat untuk didistribusikan, tapi sampai saat ini juga masih. Tetapi Tuhan sebetulnya memberikan kekuatan kepada kita. Kita jaga tubuh kita untuk tetap fit, imun kita. Nah ini kadang-kadang imun itu yang harus kita persiapkan dari diri kita. Makanya kita janganlah kamu khawatir gitu. Ya harus tetap. Walaupun ini kadang sulit, namun kita tetap berusaha agar sukacita aku akan bersorak-sorai ketika kita melihat perbuatan Tuhan. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Kita meyakini itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Jadi kita harus tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah kita, terlebih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Allah yang memiliki rancangan-rancangan yang dalam. Dalam arti di sini adalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang begitu teliti. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang berendingkan kebahagiaan dan sukacita. Kita tahu peristiwa Elia, bagaimana ketika dia harus keroyo-royo, ketika dia melayani Tuhan dengan luar biasa, ketika dia berani melawan nabi-nabi Baal pada waktu itu, tetapi dia
dia harus tetap dalam keadaan yang sengsara. Dia harus lari ke sana ke sini, bahkan dia dipelihara oleh Tuhan dengan gagak, dia dipelihara Tuhan dengan seorang janda Safat. Tetapi bagaimana akhirnya Tuhan memakai beliau secara luar? Bagaimana Ayub? Bagaimana Yusuf? Kalau kita melihat apakah Tuhan, rancangan Tuhan itu rancangan yang tidak sempurna, kita melihat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang begitu detail. Walaupun dalam keadaan naik turun, tetapi endingnya adalah sukacita dan kebahagiaan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita juga melihat bagaimana ketika Tuhan tetap dan terus memberikan kepada kita bahwa tantangan-tantangan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Bahwa semua itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Janji Tuhan. Dan ending daripada kita adalah ketika kita tetap di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan Yesus, dan ada ending yang indah, yaitu kerajaan surga, keselamatan. Ini yang menjadi akhir daripada firman Tuhan. Ini yang menjadi akhir daripada karya Tuhan untuk dunia ini, adalah bagaimana bumi tetap berputar, bagaimana Tuhan tetap menyertai akan dunia ini, dan ada suatu ending berkat, yaitu keselamatan yang sudah disiapkan untuk ibu bapak, saudara-saudari semua yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Kita mendapatkan keselamatan, jaminan di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjalani kehidupan ini sekarang sampai selama-lamanya, tantangan, godaan, permasalahan tetap terus terjadi, tetapi Tuhan akan terus menyertai kita, bersama-sama dengan kita, menolong kita, menguatkan kita, memberikan jalan keluar pada kita sampai Maranatha, sampai ending kehidupan kita. Sehingga ibu bapak dan saudara sekalian kasih, mari kita terus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kehidupan apapun, dalam permasalahan apapun, Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena kakak pekerjaan Tuhan yang besar tetap terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini bahwa rancangan-rancangannya untuk kita, untuk saya, untuk ibu bapak, untuk saudara-saudari semua adalah rancangan-rancangan yang dalam, yang sempurna, yang berendingkan akan kebahagiaan yang sangat dalam, tidak bercacat. Rancangan Tuhan itu, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk kita semua. Mari kita akan berdoa untuk Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah boleh kami renungkan. Biarlah karya Roh Kudus Tuhan yang Tuhan terus alirkan di dalam diri kami, sehingga firman Engkau tadi tidak menjadi sia-sia. Kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara kami, ibu bapak yang ada di rumah, mendengar dan merenungkan dan mendapatkan kebenaran firman-Mu dan mendapatkan kekuatan iman daripada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami serahkan akan syukur kami atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengaminkan firman Tuhan tadi dengan pujian semua baik. Kita akan berdiri. Kita akan meyakini bahwa dari semula Tuhan kita memiliki rancangan yang indah. Dalam rencana
yakin bahwa hidup kita senantiasa berhak di hadapan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semuanya. Saatnya kita akan memberikan persembahan, di mana kita akan berikan 2 kali. Yang pertama adalah persembahan biasa, yang kedua adalah persembahan untuk Natal gereja kita. Kami mohon untuk Mbak Dean dan Mbak El untuk mengambil persembahan. Mungkin langsung 2 ya. Jadi yang pertama untuk persembahan biasa, yang kedua untuk persembahan Natal ya. Jadi biar sekali bicara. Sungguh kita mengucap syukur kalau kita boleh mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Dan Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan tutup dalam doa. Baik, kita mengucap syukur untuk persembahan kita mengucap syukur untuk ibadah kita, dan kita menyerahkan syafaat kita, dan kita mau berkat yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan kami, baik persembahan untuk gereja ini maupun persembahan untuk Natal. Biarlah Tuhan Engkau berkati sehingga kami semua senantiasa juga Tuhan berkati lebih lagi. Biarlah persembahan kami semua Tuhan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadikan persembahan yang harum bagi nama-Mu. Dan ibadah kami begitu juga Tuhan. Biarlah baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang ada di rumah, kami Tuhan berkati. Biarlah melalui persembahan dan ibadah kami memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, menjadikan persembahan yang harum bagi nama-Mu di saat yang indah ini. Bapa dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan terus negara bangsa kami dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan terus berikan untuk bangsa kami. Para pemimpin negara ini baik di tingkat pusat maupun daerah, di provinsi, kota, kabupaten, Tuhan berkati di dalam menghadapi akan pandemi ini. Tuhan tolong mereka sehingga keputusan-keputusan yang diambil semuanya datang daripada Tuhan untuk bangsa kami dapat cepat keluar dari pandemi corona ini. Tuhan berkati saat ini semua para medis, baik itu dokter, perawat, bidan, kru yang ada di rumah sakit yang sedang menangani saudara-saudara kami yang terpapar. Tuhan berkati dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami untuk kesembuhan mereka. Mereka yang saat ini sedang terpapar, Tuhan juga berkati dengan sukacita ilahi-Mu ya Bapa, sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, dan mereka akan mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan terlebih kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berikan kesadaran untuk kami terus dan tetap mematuhi akan protokol kesehatan dimanapun mereka berada, baik menjaga jarak, baik cuci tangan, baik itu memakai masker, sehingga penyebaran ini dapat cepat terpatahkan di bumi Indonesia ini, terlebih di kota, kabupaten, maupun di mana kami bertempat tinggal dan beribadah. Terima kasih Bapa dalam surga, pertolongan Tuhan kami mohonkan untuk bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk rencana pilkada tanggal 9 Desember nanti di kota-kota yang sedang akan mengadakan. Tuhan juga melawat akan semua daerah yang melakukan, sehingga Tuhan semua dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini juga
dapat terbantahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk calon-calon pemimpin daerah, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau. Bapa dalam surga, biar Engkau terus berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan iman untuk kami semuanya. Dengan situasi dan kondisi iman kami tetap Tuhan kuatkan ya Bapa, dan Tuhan tetap kami setia kepada Engkau. Tuhan berkati akan segala kebutuhan kami masing-masing. Tuhan berkati dalam karya kami masing-masing, di dalam usaha, di dalam segala aktivitas pekerjaan. Tuhan memberikan kelancaran dan keberhasilan senantiasa, sehingga kecukupan terus ada di dalam kehidupan ibu bapa dan saudara-saudari semuanya, dan memuliakan mengagungkan nama Tuhan melalui berkat-berkat-Mu ya Bapa. Engkau juga berkati Tuhan dengan kesehatan kami semuanya. Terlebih terus kami serahkan Pak Yanto, Pak, untuk dalam tangan kuasa Engkau. Saudara-saudara kami yang tidak hadir, Tuhan kalau ada di antara mereka saat ini lemah dalam tubuhnya, Tuhan jamah dengan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan Engkau juga terus memberikan sukacita ilahi Tuhan kepada kami semuanya ya Bapa, sehingga kami senantiasa memiliki imun yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga berkati setiap keluarga-keluarga kami semua dengan kasih Kristus-Mu yang menaungi kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada dalam setiap keluarga-keluarga yang ada, dan kami merasakan akan sejahtera-Mu sekarang dan selamanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus berkati akan anak-anak Tuhan, generasi penerus gereja ini, dan juga yang ada di kami. Tuhan berkati mereka semuanya dengan berkat di dalam mereka studi, di dalam mereka kuliah, di dalam pertumbuhan fisik mereka, khususnya balita. Tuhan berkati mereka semua, dan ke depan Tuhan untuk pekerjaan teman hidup mereka, biarlah Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka setia, Allah yang setia senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Mampukan mereka untuk senantiasa mendengar suara Tuhan, sehingga langkah mereka ke depan adalah langkah yang daripada Tuhan. Dan saat ini kami juga menyerahkan Tuhan, kalau ada di antara minggu ini ada saudara kami yang berulang tahun, kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau, khususnya Mbak Titin yang ada di Surabaya. Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupannya, dan apa yang dikaryakan Tuhan memberkati dalam karyanya ya Bapak. Tuhan juga memberkati di dalam apa yang menjadi kerinduannya bersama dengan anak-anak. Tuhan berkati dengan Eyang, Tuhan juga berkati dengan semua keluarga. Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan senantiasa menaunginya dengan kasih dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas saat yang indah ini, dan biarlah ketika semua kami akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih atas kerawan ibu bapak, dan terima kasih untuk ibu bapak yang telah ibadah di rumah. Terus kita mendoakan situasi dan kondisi. Besok Senin kita akan rapat dengan gugus tugas ya. Jadi tokoh-tokoh khususnya agama Kristen dan Katolik untuk membahas ibadah kita dan untuk rencana Natal tahun ini ya. Ya ini karena dilarangnya kok pas mau Natal Jawa Tengah justru yang agak lain ya. Ya kita doakan semuanya biar berjalan dengan baik. Terus jaga kesehatan ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak semua. Tuhan memberkati.